Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Pokari Podcast Siang Hari bersama saya Farhan Adi Pangudi dan teman saya. Halo semua, halo sobat Pokari. Perkenalkan, nama saya Ansel, temannya Farhan. Ya Farhan, kita siang hari ini akan membahas apa nih itu di Pokari pada siang hari ini? Kita pada siang hari ini akan membahas tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis serta peran guru dalam mengajarkan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar kepada peserta didik di era sekarang. Mungkin kan saya belum paham banget nih tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Mungkin Farhan bisa menjelaskan nih tentang apa sih fonologi, morfologi, dan sintaksis ini. Baik, yang pertama yang saya ketahui tentang fonologi yaitu yang saya ketahui tentang fonologi. Fonologi bisa diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi bahasa yang diproduksi oleh kata ataupun alat ucap manusia. Yang saya ketahui tentang fonologi biasa diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh kata-kata ataupun alat ucap manusia seperti mulut dan yang lainnya. Di bidang fonologi sendiri yaitu bunyi bahasa yang sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suatu kata tersendiri. Fonologi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fonetik dan fonemik. Kata yang menjadi pembeda yaitu cuma di huruf O atau huruf vokal U. Tujuan dari fonologi sendiri yaitu untuk pengajaran dalam bahasa yang kaitannya dengan pembelajaran menulis. Yang paling utama dalam tata tulis, pengetahuan, dan penguasaan ejaan yang sangat diperlukan. Lalu yang berikutnya tentang morfologi ini, Ansel. Nah, morfologi ini biasa disebut ilmu bahasa yang mempelajari sebab akibat dari kata. Morfologi dalam bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian kata yang secara gramatikal. Maksud dari gramatikal ini adalah suatu bentuk manusia yang dapat dilihat secara kasat mata, yang mempunyai kepala, tangan, kaki, ataupun bagian tubuh yang bisa bergerak. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada sintaksis. Yang terakhir ada sintaksis Ansel. Nah, mungkin kita agak begitu familiar ya sintaksis ini karena kita mungkin sering mendengar seperti nama ular. Nah, tapi sintaksis ini lain dari yang biasanya yang kita bahas ini. Sintaksis dalam bahasa Indonesia yang pengertiannya yaitu ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Nah, sintaksis ini mempunyai peran atau fungsi yaitu hubungan antara unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajian dalam ujaran atau klausa. Jenis dari sintaksis sendiri yang pada umumnya seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan yang terakhir keterangan yang biasa kita kenal SPOK. Nah, lalu kita sederhanakan lagi nih Ansel. Sintaksis ini suatu cabang ilmu bahasa yang biasa membahas kandungan di satuan apa saja yang biasa terkandung dalam suatu tulisan yang khususnya pada kalimat. Nah, Ansel, kita kan tadi sudah membahas tentang pengertian, fonologi, morfologi, dan sintaksis. Selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh yang ada pada fonologi, morfologi, dan sintaksis. Nah, fonologi tadi kan fonologi adalah suatu bunyi yang ada dalam bahasa Indonesia yang membahas tentang bunyi bahasa. Nah, contoh-contoh dari fonologi adalah sebagai berikut. Kata pegal ini yang bisa membedakannya yaitu G serta D. Nah, kedua huruf ini jika berbeda akan berbeda arti karena pegal jika G-nya diganti menjadi D akan jadi pedal. Jadi kita harus benar-benar nih mengucapkan suatu kata agar tidak berbeda arti. Selanjutnya ada kata panci. Panci ini yang dapat membedakannya yaitu huruf C dan T karena jika C dan T berubah akan berubah arti juga. Nah, selanjutnya contoh dari morfologi ini Ansel. Nah, tadi kan kita udah bahas bahwa morfologi adalah suatu kata, bentuk, dan pembentuk sistem serta ilmu. Nah, dari morfologi ada kata jalan menjadi perjalanan, dijalani, dan dijalankan. Kenapa bisa
banyak seperti ini karena dipengaruhi fonem-fonem. Lalu ada kata tulis, ditulis, menulis, dituliskan, dan menuliskan. Nah, yang terakhir kita akan menengok contoh-contoh dari sintaksis. Tentang sintaksis nih, sintaksis itu kan dapat tersusun dengan subjek, predikat, objek, serta keterangan. Ibu sedang berbelanja sayur di pasar. Nah, itu kan ibu sebagai subjek, berbelanja adalah sebagai predikat, dan di pasar adalah sebagai objek. Menarik ya, berarti fonologi, morfologi, dan sintaksis ini. Lalu kan kita sudah membahas nih tentang contoh-contoh dan pengertian dari fonologi, morfologi, dan sintaksis kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sekarang menurut pandangan kamu nih Farhan, ketika nanti kamu menjadi guru, apakah peserta didik di sekolah dasar ini harus bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah pada fonologi, morfologi, dan sintaksis? Menurut saya sangat penting ya guru mengajarkan kepada peserta didik untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun yang pertama adalah harus mulainya dari orang tua atau kegiatan di rumah, karena kebiasaan pada anak itu dibawa dari rumah. Nah, guru ini harus bisa nih bekerja sama dengan orang tua untuk mengajak orang tua di rumah mengajarkan kepada peserta didik atau anaknya ini berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena biasanya sekolah-sekolah di sekolah dasar ini notabene-nya adalah sudah berkumpul gitu, bahwa biasanya di sekolah-sekolah dasar di desa yang mayoritas sukunya misalnya suku Jawa atau suku Lampung, bahasa sehari-harinya adalah menggunakan bahasa daerah. Nah, kita harus memulai ini dari rumah untuk membiasakan diri untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan guru-guru yang di sekolah juga harus membiasakan diri untuk berkomunikasi atau ketika mengajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukannya malah menggunakan bahasa daerah. Bukan berarti bahasa daerah ini tidak boleh digunakan, namun ketika pembelajaran sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena dengan itulah kita bisa membiasakan diri kepada peserta didik untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu rencana kamu apa nih pada masa depan untuk peserta didik ini agar bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Rencana saya di masa depan ya harus mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena kemajuan teknologi ini semakin bikin resah gitu untuk para pemuda-pemuda masa kini, karena banyak pemuda-pemuda masa kini ini apalagi anak-anak di sekolah dasar ini tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, karena banyaknya bahasa-bahasa gaul dan bahasa-bahasa plesetan yang ada di dunia maya ini malah digunakan oleh anak-anak ini, padahal kata-kata tersebut tidak seharusnya dipakai. Bahkan anak-anak tersebut menggunakannya kepada orang tua. Nah, itu kan tidak sopan. Makanya kita harus membiasakan diri untuk memulai berbahasa Indonesia yang baik dan benar dari rumah. Oke, terima kasih Farhan. Sekarang saya udah paham nih tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis serta contoh-contohnya. Mungkin terima kasih untuk pada podcast pada siang hari ini. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.